Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kita ready kembali buat Scorpio. Kali ini akan bertemakan tentang harapan baru kamu. Sosok seseorang yang akan datang yang ingin membahagiakan kamu. Siapa dia? Kita akan coba cek di sini ya buat Scorpio. Dan ingat bahwa Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Scorpio, kamu bayangkan energi kamu. Kita sapa dulu kartunya. Kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya di sini ya. Kita akan lihat harapan baru kamu. Seseorang yang datang membahagiakan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini ya. Siapa dia? Oke. Ada Four of Wands. Ada Five of Wands. Ada Eight of Cups. Dan ada Six of Pentacles. Dan ada Five of Pentacles. Oke. Buat Scorpio, di sini ada The Chariot. Cancer, ya. Ini zodiak yang dilihat kamu. Sepertinya itu ada Cancer. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Dan ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dilihat kamu saat ini ya, buat Scorpio. Dan ingat, energi di sini bisa berbolak-balik ya. Kadang-kala itu energi kamu yang kebaca ataupun nanti energi dia ya, orang yang kamu fokuskan di sini yang kebaca nantinya. Dan juga tidak semua dari Scorpio akan resonate ya. Buat Scorpio tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke, buat Scorpio, semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di sini ya. Jangan bersedih dulu ya. Buat Scorpio. Oke. Nah, kita lanjut. Harapan baru kamu ya, sosok seseorang yang akan datang kepada kamu. Siapa dia? Di situ terlihat jelas bahwa bottom of the deck-nya kamu, dimana kesimpulannya atau tujuan kamu, ending yang ingin kamu capai itu adalah kebahagiaan, dan kamu menentukan jalan itu saat ini. Kamu sudah mulai mencari arah tujuan kamu. Kamu di sini saat ini sekarang ya sudah mulai ya mengetahui, wah, aku pengennya ke depan ini seperti ini. Aku pengen ke depan itu ya pengen membaik semuanya gitu ya. Aku tidak mau lagi hal-hal yang memberatkan hati aku. Aku tidak mau lagi hal-hal yang membuat hati aku sedih. Aku tidak mau lagi ya seseorang itu mengkhianati aku. Ya, itu tujuan kamu ya. Kamu mengendalikan semua itu. Kamu sudah bisa menstabilkan diri kamu ya. Kondisi keadaan kamu saat ini itu sudah bisa kamu stabilkan, karena kamu sudah menentukan arah tujuan hidup kamu kemana gitu. Itu ya di sini. Jadi itulah suatu harapan bagi kamu ya untuk kedepannya, supaya bisa menerima atau ketemu dengan seseorang yang benar-benar pantas buat kamu. Itu ya buat Scorpio di sini. Oke, terlihat di sini ada seseorang yang datang kepada kamu yang rasanya pengen berbahagia bersama kamu ya. Itu tidak semestinya harus seorang pasangan ya, atau itu kekasih nantinya atau siapapun. Di sini terlihat juga seorang teman ya. Dia saat ini menjadi teman kamu. Entah itu teman curhat atau teman seperjuangan ya. Ataupun bisa saja dia itu teman kerja kamu. Bisa saja teman tetangganya kamu gitu ya. Di situ dia punya niat untuk bisa membahagiakan kamu. Dia punya keinginan
dimana bahwa aku merasakan sesuatu dengan kamu. Rasa aku itu ya ingin selalu melihat kamu tersenyum, ya, selalu membuat kamu itu bahagia. Itu dari harapan dia. Oke, Scorpio, apa benar kamu ketemu dengan orang seperti itu? Ya, semoga jika iya, kamu harusnya beruntung. Bisa saja dia datang dalam hidup kamu dengan versi yang terbaiknya, dengan sesuai dengan keinginan kamu di sini, Scorpio, ya. Karena kamu sendiri sudah bisa membuat diri kamu itu ya menuju ke depan, menuju ke kebaikan gitu. Jadi ya setelah kamu merasakan itu, akhirnya kamu melihat bahwa ya ternyata kamu itu punya sesuatu yang sangat istimewa di mata aku. Aku melihat kamu itu orang yang baik, orang yang pengertian terhadap aku, orang yang mengerti dengan kekurangan aku. Jadi itulah yang membuat kamu dengan dia bahagia. Ada beberapa orang di sini terlihat bahwa ingin terkoneksi sama kamu. Terlihat juga dia ingin membahagiakan kamu. Ya, dia ingin membuat kamu itu selalu happy gitu loh. Itu gambaran dia di sini. Ya. Oke. Dan kartu berikutnya. Ada seseorang yang saat ini berkonflik dengan kamu, entah itu pasangan kamu, kekasihnya kamu, teman kamu, ataupun di situ keluarga kamu, ya. Saat ini kamu lagi berkonflik dengan seseorang, dimana orang itu saat ini ya sudah merasakan bahwa ya aku salah terhadap kamu, perbuatan aku selama ini memang merugikan kamu, membuat kamu merasa sedih gitu ya. Jadi ya kondisinya dia di sini, dia sudah menyadari bahwa aku harus minta maaf kepada kamu, karena aku baru tahu selama ini kamu itu terlalu baik sama aku. Ya tidak pantas dong aku membuat kamu bersedih gitu ya. Itu gambaran dari dia. Jadi suatu keinginan dia itu ya pengen membuat kamu bahagia, pengen merubah semuanya dari hubungan yang mungkin tidak ada apa-apa, ya, dari hubungan yang berkonflik antara kamu dengan dia. Dia mencoba untuk merubah semuanya. Dia memperbaiki diri dia di sini. Sebagian dari kamu itu ya berdiri dengan orang masa lalu di sini. Dia merupakan orang yang pernah terkoneksi sama kamu. Dia seseorang yang pernah mengisi hari kamu, yang ada dalam hidup kamu. Dan itu ya saat kamu melupakan dia, ataupun saat dia juga melupakan kamu, aku pengen move on nih dari dia. Dan dia juga seperti itu ya, karena di sini bisa berbolak-balik juga energinya. Ternyata ya dari keinginan ingin melupakan, justru kebalikan. Rasa itu semakin kuat kamu rasakan ya. Rasa ingin berbagi ya, rasa ingin selalu bersama, rasa ingin selalu merasakan apa yang dia rasakan. Akhirnya itu rasa itu kembali lagi. Tetapi itu sebagian dari kamu memang benar-benar tidak mau lagi terkoneksi. Kenapa? Ada suatu alasan dia untuk melupakan kamu, ataupun kamu di sini melupakan dia ya. Dimana dia itu seorang yang toksik, atau dia orang yang egoisan, dia yang selalu memaksakan kehendak dia, dan dia selalu membuat kamu itu harus menuruti kata dia gitu ya. Sehingga kamu ya udah, aku tidak bisa dengan orang seperti itu. Aku tidak akan bahagia. Walaupun aku mencintai kamu, walaupun aku sangat menyayangi kamu, tapi kalau kondisi hubungan kita seperti ini, lebih baik aku mundur. Ya, aku pengen menarik diri dari hubungan ini. Itu alasan kamu ya, untuk tidak terkoneksi sama kamu, sama dia lagi gitu. Tetapi sebagian dari kamu ya, selagi dia itu masih ada cinta, selagi dia merasakan ada perubahan, ingin berubah ke depannya, nah bisa saja kamu berikan kesempatan pada dia. Di sini buat Scorpio ya. Nah, intinya sih semua itu kamu aja yang mengendalikan ya. Kamu yang menentukan, karena ini hidup kamu. Karena ini kamu yang menjalankan, dengan siapapun itu ya. Kamu yang merasakan. Orang lain hanya melihat ya. Oke, Scorpio. Jadi kalau kamu pengen ya bahagia, ya udah, kamu ciptakan sendiri kebahagiaan itu. Ya, contohnya seperti apa? Kamu lihat
orang yang ingin mendekati kamu itu siapa? Bener nggak ya dia tulus? Bener nggak dia ya serius? Kalau nggak ya buat apa aku pertahankan? Mending aku fokus dengan diri aku sendiri gitu ya. Itu gambaran di situ. Di sini juga ada sebagian dari kamu. Kamu tahu bahwa hubungan kamu itu tidak ada kebahagiaan, tapi kamu tetap bertahan di sini. Kenapa? Saat contoh ya, saat dia minta bantuan kepada kamu dari segi materi ya, tapi kamu tidak membantu dia, ya dia lost kontak sama kamu, dia memblokir kamu karena kamu tidak membantu dia di sini kondisinya gitu ya. Karena terlihat juga kamu di sini saat ini lagi bermasalah juga dari masalah keuangan gitu, dan itu dia tidak mengerti. Akhirnya kamu coba memutuskan. Nah, ini artinya orang tidak benar gitu ya. Ini orang hanya memanfaatkan kamu. Kalau seandainya dia memang tulus sama kamu, dia akan mengerti. Saat kamu tidak membantu dia, ya dia akan mengerti bahwa ya, mohon maaf, aku sama kamu, aku sudah menyusahkan kamu. Ya, kalaupun kamu tidak bisa bantu aku berterima kasih sekali gitu ya. Itu aja ya sebenarnya intinya. Tapi ya saat kamu tidak bantu dia blokir kamu, dia marah sama kamu, dia emosi ya. Nah, itu tandanya apa? Logikanya aja ya. Kalau memang kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan bisa melakukan apa yang orang itu inginkan, tapi dengan kemampuan kita ya. Semua itu ada batasannya. Oke? Buat Scorpio. Jadi di sini terlihat jelas bahwa kita harus bisa mengetahui, kamu harus menentukan sendiri ini orang seperti apa. Ya, kamu harus juga pakai logika kamu untuk menentukan itu. Walaupun dia datang dengan sejuta impian dia datang dengan sejuta janji-janjinya dia, tapi tetap kamu harus melihat dia seperti apa. Oke? Kadang-kala ya janji-janji aja nih ke kita, ternyata ya kedepannya setelah dia mendapatkan kita, akhirnya kelihatan nih modusnya dia gitu ya. Ternyata dia cuman memanfaatkan kita, alasannya dia aja mengungkapkan cinta, sayang seperti itu ya. Dan di sini ya kamu juga tidak harus langsung menerima dia ya, karena kamu juga punya masa lalu yang memberatkan kamu, yang membuat kamu bisa menjadi pelajaran buat kamu bahwa kedepannya itu aku harus akan berhati-hati. Nah, itu ya bagi kamu. Jangan nanti kamu menderita lagi setelah kamu ya, akhirnya setelah kamu blokir tadi ya, dia datang lagi ke kamu, pengen minta bantuan lagi, dengan rasa kasihan kamu bantu lagi, akhirnya kembali lagi. Nah, nanti terulang lagi seperti itu. Nah, ini yang membuat kamu menderita. Jadi udahlah, kalau ada hal seperti itu ya kamu jangan pikirkan kembali. Sayang diri kamu ya, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk berkembang ya dalam hal pekerjaan, kebahagiaan kamu. Jadi ya jangan berhenti di situ aja gitu ya. Kamu harus bangkit, kamu harus maju saat ini. Oke? Buat Scorpio, kita akan lihat lagi di sini buat Scorpio. Seseorang yang menjadi harapan kamu. Oke? Siapa dia? Harapan kamu, sosok seseorang yang akan datang kepada kamu, ingin membahagiakan kamu di sini. Kita akan lihat buat Scorpio. Oke. Nah, elemen api di sini Aries, Leo, Sagi ya. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ada Justice juga di sini ya. Libra di sini. Oke. Masih elemen udara. Dan ada Wands di sini. Dan juga ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Kita akan lihat di sini ceritanya kamu. Elemen api, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Dimana seseorang itu akan datang kepada kamu menawarkan suatu ikatan, dimana dia merasakan bahwa ada cinta sama kamu. Dan itu dilihat orang yang mungkin lebih dewasa dari kamu. Dia orang yang lebih tua dari kamu, terlihat di sini ya.
Dan itu kamu mencoba untuk berpikir kembali, ya bisa nggak ya aku dengan dia, aku sama dia kejadian nggak ya nantinya, kejadian maksud itu akan bahagia nggak ya gitu ya. Itu yang kamu pikirkan di sini ya. Seseorang itu masih dalam masa percobaan ya bagi kamu, di mana ya aku harus menilai kamu dulu nih, aku harus melihat kamu dulu ini nih gitu ya. Ada nggak pengorbanan kamu, ada nggak perjuangan kamu ke aku gitu ya. Di situ yang kamu rasakan saat ini buat Scorpio ya. Nah, di sini ada beberapa orang ya yang datang kepada kamu. Beberapa orang itu ya ingin terkoneksi sama kamu karena dilihat dia kamu itu orang yang mandiri, ataupun kamu itu orang yang bekerja keras, yang punya karir, sehingga banyak aja nih orang yang melihat kamu karena dia beranggapan bahwa wah, kalau aku dengan dia aku bakalan gak susah nih gitu ya, aku tidak akan memikirkan kebutuhan dia atau apa. Nah itu harus bisa kamu tegaskan juga, kamu lihat juga ini orang mana nih yang paling baik, mana nih orang yang bisa mengerti kamu. Itu ya gambaran di sini. Jadi tugas kamu itu berpikir, mencari tahu tentang dia, dan kamu juga harus bisa ya memutuskan siapa yang pantas buat kamu. Kamu harus melihat dari sisi mananya gitu ya, entah itu dari sisi positif, entah itu dari sisi negatif, atau dari sisi kekurangan dia ya, atau dari sisi kelebihan dia, sehingga akan tercipta di sini beberapa keputusan yang akan kamu ambil. Oke. Karena tujuan kamu tadi itu ya, ingat kembali ke tujuan awal kamu, ingin bahagia. Jadi kamu tidak ingin salah pilih lagi, kamu tidak ingin terulang kedua kali hal-hal yang pernah menyakitkan hati kamu, hal-hal yang pernah membuat kamu menderita gitu ya. Jadi kamu dengan rasa penasaran atau rasa ingin tahunya kamu coba di sini cari tahu dulu siapa dia. Bisa saja kamu membuat suatu hubungan dulu ya, menjajaki dulu itu apakah hubungan pertemanan ya, kamu jalin silaturahmi semuanya supaya kamu bisa mengenal lebih dekat gitu ya. Oke. Dan di sini terlihat juga bahwa kamu orang yang bahagia arti kata apa? Kamu terlihat seseorang itu memang pengertian, memang orang yang bijaksana ya, orang yang hanya mementingkan kebahagiaan kamu. Jadi di sini dia rela nih, apapun yang kau minta dia mau ya, berbuat apapun demi kamu. Itu gambaran dia di sini. Ya, buat kamu. Dia berpikir di sini aku harus nih membuat kamu bahagia. Tapi di sini memang terlihat ada perbedaan antara kamu dengan dia ya. Perbedaan di mana ya faktor umur ya, faktor usia, atau faktor ada keyakinan kamu dengan dia ya. Seperti itu. Ada keyakinan di mana perbedaan itu ya bisa saja jika kamu ada yang berkorban, ada dari kamu itu yang mengikuti keyakinan satu sama lain gitu ya. Itu akan kejadian bahwa kamu akan berkomitmen sama dia. Tuh ya, terlihat di sini. Sebagian dari kamu ataupun dia itu menunggu sinyal dari kamu, menunggu ada harapan dari kamu, karena dia mencintai kamu, tapi dia itu dalam diamnya dia tidak mau mengatakan kepada kamu bahwa aku mencintai kamu, karena ada suatu ketakutan dalam diri dia. Ketakutan seperti apa? Dari seorang teman di sini ya, dia ingin lebih sebenarnya, tapi dia takut. Lebih baik dia memendam rasa itu daripada kamu akan menjauhi dia nantinya gitu ya. Karena kamu sudah nyaman ya dengan dia, dengan hubungan pertemanan seperti itu. Karena waktu saat kamu ataupun dia butuh bantuan, saat bersedih ya, satu sama lain itu bersedih, ya kamu saling mensupport, kamu saling memberikan ya masukan-masukan gitu ya. Jadi di sini lebih dia memendam perasaan itu sendiri agar tidak ada saling tersakiti gitu ya. Itu gambaran di sini dari kartunya Scorpio ya. Oke. Dan di sini juga terlihat itu bahwa seseorang itu bisa dikatakan rekan kerja kamu,
atau dia itu mempunyai bisnis dengan kamu ya, rekan bisnis gitu ya. Dan itu dia melihat kamu itu orang yang baik, orang yang benar-benar energik ya, supel, mandiri gitu ya. Jadi di sini dia merasakan bahwa ya aku harus bisa nih membahagiakan kamu. Aku harus bisa nih untuk membuat kamu lebih bahagia ke depannya. Aku tidak mau melihat kamu itu terpuruk atau bersedih lagi gitu ya. Itu gambaran dari dia. Menginginkan suatu hubungan yang benar-benar bisa membahagiakan kamu di sini. Oke? Buat Scorpio. Jadi ya intinya di sini kamu yang akan menentukan semuanya. Apa yang kamu tentukan ya tujuan hidup kamu. Siapa yang kamu inginkan di antara orang-orang yang pengen terkondisi sama kamu, tuh ya. Kamu harus bisa itu. Jangan sampai masalah yang lama itu terulang kembali, karena kamu juga merasakan capek dan lelahnya ya. Itu yang kamu rasakan. Oke? Buat Scorpio, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan lebih bisa bahagia, menentukan pilihan kamu ya. Mana yang pantas buat kamu, mana yang tidak ya. Oke, semoga bermanfaat ya Scorpio. Sampai ketemu lagi, dadah.